Toge-toge digoreng. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Toge Goreng, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 47. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saudaraku, sedap merupakan kata yang bisa menggambarkan rasa toge goreng ketika pertama kali mencobanya. Perpaduan antara kuah siraman dengan toge menghasilkan cita rasa yang unik. Ditambahkannya potongan ketupat dan mie membuat makanan ini cocok sebagai pilihan di kala lapar. Meskipun bernama toge goreng, sesungguhnya kuliner yang satu ini diolah dengan cara direbus. Secara teknis, toge ini tidaklah digoreng menggunakan minyak, melainkan ditumis dengan air sedikit, atau lebih tepatnya direbus dengan sedikit air panas. Konon disebut toge goreng karena proses merebus toge menggunakan wajan yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Toge goreng adalah makanan vegetarian karena hidangan ini sama sekali tidak mengandung unsur hewani. Satu porsi toge goreng berisi toge dan mie yang sudah direbus ditambah potongan ketupat. Setelah piring diisi ketiga bahan dasar tersebut, barulah disiramkan kuah kental yang terbuat dari oncom bercita rasa asin gurih yang sedap. Kuah oncom kental ini dibuat dengan cara menumis oncom yang sudah dilumatkan bersama lengkuas, bawang merah, daun salam, irisan tomat, daun bawang, kucai, tauco yaitu fermentasi kacang kedelai, kecap asin, air jeruk nipis, dan garam yang sudah dihaluskan. Toge goreng juga diyakini memiliki kandungan protein dan vitamin yang tinggi sekaligus rendah lemak. Betapa tidak? Toge sendiri kaya akan antioksidan, asam lemak esensial yaitu lemak tak jenuh ganda yang mutlak diperlukan oleh tubuh tetapi tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, dan enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Meski namanya toge goreng, ternyata ia tidak digoreng, melainkan direbus. Selain itu, toge goreng tidak segoreng bahasa Sunda untuk jelek namanya, karena ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Saudaraku, toge goreng mengingatkan kita tentang prasangka, khususnya prasangka buruk. Secara psikologis, prasangka buruk dapat memicu stres kronis, membatasi kemampuan berpikir jernih, dan merusak kesehatan mental. Kebiasaan ini menciptakan kecemasan yang berlebihan, menurunkan self-esteem atau harga diri, serta menghambat kemampuan kita dalam bersosialisasi dan membangun hubungan yang sehat. Di dalam Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahwa pernah ada prasangka buruk terhadap sebuah wilayah yang bernama Nazaret. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Nazaret tidak dikenal karena kebesarannya atau tidak dianggap penting menurut standar duniawi. Secara historis, Nazaret itu adalah desa pertanian kecil dan tidak penting. Letaknya sekitar 50 mil di utara Yerusalem di Galilea. Beberapa tradisi mengatakan bahwa penduduk Nazaret adalah orang-orang yang kasar dan tidak beradab. Oleh karena itu, wajar
bila Natanael merespon Filipus dengan negatif. Alkitab mengisahkan bahwa Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus telah mengubahkan cara pandang Natanael. Pandangan Natanael yang tadinya merendahkan dan bernada menghina, kini telah berubah. Ia sadar bahwa penilaiannya keliru. Setelah berjumpa, Yesus menyebut Natanael seorang Israel sejati dan tidak suka berbohong, dan akhirnya menjadi salah satu murid Yesus. Prasangka Natanael dapat menghambat untuk berpikir jernih, namun perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus mengubahkan segalanya. Dengan kata lain, prasangka buruk seseorang dapat diubah jika ia bersedia mengenal dengan lebih baik orang yang diprasangkainya buruk itu. Saudaraku, kadangkala prasangka buruk muncul karena pengaruh dari kabar burung yang beredar. Ironisnya, banyak orang tidak bersedia mengkritisi kabar burung itu, melainkan langsung mempercayainya. Akibatnya, relasi antar pribadi menjadi terganggu. Bukankah Natanael berubah ketika ia mengenal Yesus dengan benar? Ingat bahwa toge goreng itu bukan digoreng, tetapi direbus. Dan kandungan gizinya tidak goreng, tidak jelek, melainkan kaya akan manfaat kesehatan. Jadi, jangan biarkan prasangka buruk menguasai diri kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali prasangka buruk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga mengganggu relasi antara kami dan sesama kami, bahkan juga mengganggu relasi kami dengan Engkau. Kami rindu ya Bapa, pikiran dan hati kami senantiasa terisi dengan prasangka baik seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.